kita sudah mulai masuk metode pelaksanaan untuk badan jalan. Kita mulai dari pengerjaan tanah. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke konstruksi, ya untuk konstruksi tahap pertama, yaitu treatment terhadap tanah yang ada, ya. Jadi yang pertama adalah kita melakukan persiapan, ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke konstruksi pengerjaan tanah. Yang pertama adalah, gimana, Dek? Yang pertama adalah penentuan disposal area, ya. Kedua adalah penetapan query. Query itu tempat di mana tanah kita ambil, ya, misalnya untuk penimbunan. Disposal area adalah tanah yang dari lokasi itu atau sampah yang dari lokasi itu kita buang. Ya. Kenapa harus ditetapkan disposal area dan query? Jadi begini, seandainya kita mau nimbun nih, atau kita mau mengganti tanah subgradnya jelek, mau kita ganti ke tanah yang bagus, ya. Nah, jadi kendaraan itu tanah di lokasi yang jelek itu kan digali, kemudian tanah yang bagus dari tempat lain didatangkan di situ. Begitu sudah diletakkan di lokasi, tanah itu kan mobilnya kosong. Mobil yang angkat tanah kosong. Nah, itu diisi lagi. Ya, diisi lagi dengan tanah galian yang buruk tadi atau sampah bisa jadi, ya. Nah, itu kemudian dibuang. Ya. Nah, itu diusahakan antara query dan disposal area itu searah. Ya, jadi mobil itu datang, ya, membawa material baru, kemudian material lama dibawa kembali, ya, dibawa balik dengan arah yang sama, kemudian dibuang, kemudian ngambil lagi material baru, kemudian datang lagi ke lokasi, kemudian dibuang lagi. Nah, itu sangat efisien, artinya mengurangi biaya transportasi. Jadi harus ditentukan disposal area dan query. Kemudian penetapan base camp, ya, ini juga perlu, ya, base camp. Artinya bahwa base camp itu ditetapkan di suatu lokasi proyek di mana apabila, ya, pengawas engineer, ya, akan bekerja untuk mengawasi pembangunan jalan, nah itu bisa dilakukan dengan sangat cepat, ya. Kemudian adalah dokumentasi perlu, ya, jadi akan terlihat nanti bagaimana kondisinya sebelum, bagaimana kalau kondisinya sudah, ya. Jadi nanti kalau misalnya ditanya waktu pertanggungjawaban, ya, bagaimana kondisinya sebelumnya, kita ada datanya. Bagaimana kondisinya sesudahnya, kita ada datanya. Jadi dokumentasi itu sangat perlu, menunjukkan bahwa kita sudah bekerja, gitu, ya. Nah, ini pengerjaan pengukuran dan stripping. Nah, ini akan saya lanjutkan karena ada hubungan dengan material. Ya, intinya adalah bahwa kalau kita mau menggali, kalau kita mau menimbun, ya, itu pekerja harus tahu yang mana, berapa lebarnya yang mau ditimbun, berapa lebarnya mau diluas, dari mana sampai ke mana. Ya, nah itu harus ada patok, sehingga patok itu menjadi pedoman bagi para pekerja untuk melakukan pekerjaan, ya, yang mana di lokasi itu yang akan dikerjakan. Itu intinya adalah di situ, ya. Nah, tapi bagaimana cara mematoknya ini tidak akan kita bahas. Nah, jadi ada cara yang jadi begini. Kalau seandainya kita mau menimbun, ya, dan kondisi tanah di lapangan itu cukup baik, ya, atau baik sekali misalkan. Tapi tentu kita tidak bisa kalau tidak menggali, ya, atau tidak menimbun, ya. Kenapa kita harus menimbun? Toh tanahnya bagus gitu kan? Ya karena mungkin tanahnya rendah, ya. Tanahnya rendah. Jadi kalau kita bikin jalan, maka tanah di sekitar jalan itu lebih tinggi daripada tanah di jalan yang akan kita bangun. Sehingga nanti air akan ngalir semua ke arah jalan. Nah, pembangunan jalan raya itu sebaiknya lebih tinggi daripada tanah-tanah di sekitarnya. Jadi air tidak akan mengenang. Ya. Dengan demikian maka tanah yang rendah tersebut harus ditimbun. Ya. Tapi jalan itu biasanya panjang, ya, sampai berapa kilometer. Nah, jalan yang panjang itu terasanya akan melewati daerah yang rendah dan ada juga daerah yang tinggi, ya, atau daerah-daerah tertentu yang memang harus digali, dikupas, ya. Kenapa harus digali?
agar supaya geometrik jalannya jadi bagus. Kalau geometrik jalannya tidak bagus, nanti berisiko terjadi kecelakaan. Ya, jadi ada galian, ada timbunan. Nah, itu dihitung. Berapa galiannya, berapa timbunannya. Jadi trase jalan dengan panjang tertentu itu dibagi. Misalnya per 500 meter, per 500 meter. Nanti dilihat dari 500 meter ini apakah ini timbunan, apakah 500 meter kemudian adalah galian. Kalau realitanya seperti itu, maka galian pada lokasi proyek tersebut nanti tanahnya kita pakai untuk menimbun. Ya. Ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau misalnya tanah galian itu ternyata tidak mencukupi untuk menimbun? Nah, baru didatangkan dari tempat lain. Sekali lagi ya, bahwa hati-hati dengan penelitian laboratorium. Ya. Jadi kita melakukan penelitian laboratorium pertama itu untuk tanah asli yang berada di proyek. Kalau kita mendatangkan tanah dari tempat lain, maka kita harus melakukan penelitian laboratorium lagi untuk kadar optimal, kadar air optimal. Nah, ini harus hati-hati, jangan salah. Ya, kalau salah nanti bisa jadi fatal. Ini pekerjaan galian dan pembuangan ya. Kita tidak akan bahas ini ya. Nah, ini galian. Jadi galian itu pertama kali dilakukan dengan alat. Ya. Kalau dilakukan dengan alat tentu tidak akan rapi. Bagaimana cara merapikannya? Nah, itu baru dibantu oleh tenaga manusia ya, manual dengan menggunakan cangkul linggis seperti itu ya. Kalau kalian ada nonton film Thailand di YouTube yang dia bikin rumah dari tanah ya, itu rapi banget, itu omong kosong ya. Jadi dengan pekerjaan tanah seluas itu dia harus menggunakan alat. Setelah dilakukan alat tentu tidak begitu rapi. Nah, baru dia rapikan dengan menggunakan tangan ya. Jadi harus menggunakan alat untuk pekerjaan yang besar. Kecuali pekerjaannya kecil ya. Jadi kalau untuk galian jalan ya, yang lebarnya misalnya 6 meter, panjangnya sampai berapa kilometer, itu harus menggunakan alat. Nanti baru tinggal sedikit lagi finishing, baru dirapikan dengan menggunakan cangkul dan linggis. Jadi yang di atas itu belum rapi menggunakan alat, yang di bawah itu sudah rapi ya, dirapikan oleh manusia. Ya, ini di lokasi query-nya ya. Jadi yang harus diperhatikan, kita harus mendatangkan tanah dari tempat pengambilan tanah ya, untuk ditimbun. Nah, di tempat pengambilan tanah atau query itu perhatikan tanah yang kita ambil jangan ada humus sama ada kotoran ya, karena itu akan mengurangi kualitas tanah. Bagaimana caranya? Itu harus dikupas tanah itu ya. Tanahnya harus dikupas. Ada ketentuan berapa tingginya tanah yang harus dikupas, berapa dalamnya itu ada ketentuan. Kalau sudah kita kupas, tanah di atasnya itu humus sudah tidak ada lagi. Ya, sampah-sampah juga sudah terbuang. Nah, itu baru dipakai untuk penimbunan. Ya, untuk penimbunan. Ya. Jangan lupa ambil sampel tanah, bawa ke laboratorium untuk uji kadar berat kering tanah dan kadar air optimal. Nah, ini pekerjaan timbunan. Ya, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, bahwa sebagai seorang engineer di lapangan kadang-kadang kita tidak dapat data dari laboratoriumnya. Jadi waktu kita ngawas perhatikan saja. Kalau pada saat pemadatan timbul debu berarti kadar airnya kurang. Ya. Tapi bila selama pemadatan tanah keluar air becek berarti kadar airnya terlalu tinggi. Ya. Bila kadar airnya kurang tinggal ditambah saja sedikit demi sedikit. Tapi bila selama pemadatan tanah keluar airnya becek berarti kadar air terlalu tinggi. Nah, ini lebih berat untuk mengatasinya ya. Biasanya orang dicampur dengan tanah baru ya, diaduk ya, atau kemudian diangin-anginkan. Ini repot. Ya. Sehingga sebaiknya kita pada saat pelaksanaan di lapangan ya, kadar airnya belum mencukupi, kita tambah sedikit, kemudian kita gilas ya. Benar, perhatikan kalau timbul tanah, oh ini berarti kurang ya. Jangan sampai kita menambahkan air itu berlebih ya, karena untuk mengurangi kadar air berlebih pada tanah itu sangat sulit ya. Nah, kemudian percobaan pemadatan ya, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, bahwa pemadatan itu dilakukan ya dengan kita menghamparkan tanah jangan lebih dari 30 cm ya. Nah, kemudian bila kadar air optimalnya kurang, semprotkan air ya sampai kadar airnya optimal. Ya, kemudian dipadatkan. Bagaimana cara memadatkannya? Dengan menggunakan alat. Nama alat pemadatnya adalah fibroroller atau sheet foot roller, tergantung dari jenis tanah.
Ya, kalau dia granular, artinya tanahnya agak berakal, itu pakai vibro roller. Artinya rodanya besi dan bisa bergetar. Atau chip foot roller. Ini untuk tanah liat atau lempung. Ya, jadi kita coba dulu, misalnya untuk boleh di lokasi proyek, boleh di tempat lain. Ya, kita tanah di tempat lain itu kira-kira kita ambil sekitar 10 meter misalnya. Ya, kemudian kita hamparkan tanah setinggi 30 cm, kemudian kita padat, kita lindas dengan alat. Nah, sampai berapa kali lindasan itu tanahnya menjadi padat. Kalau seandainya dapatnya 6 lindasan, berarti bisa kita simpulkan sementara bahwa apabila kita mau memadatkan tanah timbunan, kita harus menggilasnya 6 kali. Ya, tapi sekali lagi bahwa itu uji coba. Pada saat kita melaksanakan di lapangan, setelah 6 kali itu harus dicek lagi, ya, apakah sudah padat atau belum. Ya, bagaimana caranya? Ambil sampelnya, cek berat keringnya. Ya, nanti kan ada uji berat kering di laboratorium. Kalau sama dengan berat kering di laboratorium, berarti dia sudah padat. Atau ada cara lain dengan menggunakan tes Sencon. Nanti kita Sencon ya, Sencon. Ini rasanya sudah kita bahas ya, Sencon sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi ada uji coba berapa kali lintasan sehingga tanah itu padat, kemudian baru diterapkan di rencana jalan atau proyek. Ya, tapi sekali lagi bahwa kita melakukan uji coba itu untuk sementara. Ya, itu kesimpulan sementara. Pada saat kita melaksanakan proyeknya, nah itu harus dicek lagi setelah 6 kali lintasan apakah sudah padat atau belum. Nah, ini ship loader. Ya, ship loader. Kaki domba itu kalau orang-orang proyek bilang. Ya. Nah, ini vibro loader. Ya. Jadi kalau untuk tanahnya lepas-lepas, sebaiknya menggunakan vibro roller karena akan lebih padat. Tapi kalau tanah lempung dia pakai ship foot roller. Ya. Ini pemadatan timbunan ya, jangan salah ya. Ini ada pemadatan timbunan bahwa jadi kita ambil dulu ya tanah di lokasi, kemudian kita tumpahkan, ya tumpahkan. Nah kemudian tanah yang kita tumpahkan tersebut harus diratakan, ya diratakan dengan menggunakan alat yang namanya grader, ya setebal 30 cm. Ya. Nah kemudian baru kita padatkan dengan menggunakan vibro atau sip, ya. Sekali lagi bahwa pada saat kita padatkan, ya itu setelah padat itu tingginya tidak 30 cm lagi, tapi sudah berkurang karena sudah memadat, pori-porinya sudah semakin kecil. Nah, itu mungkin sekitar 24 cm, ya. Nah, kemudian apabila kita kepengen menimbun ya badan jalan setinggi 1 meter, ya artinya kan 100 cm kan. Nah, berarti layer pertama, timbunan pertama kita dapat 24 cm, ya. Kemudian tambah lagi di atasnya setelah padat 30 cm lagi maksimal, padatkan lagi. Nanti setelah padat baru tambah lagi di atasnya 30 cm sampai tingginya 1 meter atau 100 cm, ya seperti itu. Jangan langsung ditimbun 1 meter atau 100 cm, ya. Atau jangan ditimbun untuk layer pertama, untuk lapisan pertama jangan lebih dari 30 cm. Tidak akan padat, ya. Jadi maksimal 30 cm, 30 cm seperti itu. Nah, ini bidang badan harus di overlapping lebih kurang agar nah ini nanti silakan saja ya, ini gampang ini. Ya, jadi silakan saja ini nanti dibaca sendiri ya. Jadi itu pengerjaan material tanah untuk jalan ya. Jadi gampang, tidak susah ya. Kurang-kurang sedikit nanti kalian tambah saja dari slide yang saya kirim. Nanti bisa dibaca ulang. Nah, sekarang setelah pengerjaan tanah ya, kita melakukan pekerjaan subbase ya. Itu ya. Jadi pertama kita patok dulu ya. Nah, itulah batas pengerjaan yang akan dilakukan oleh para pekerja di lapangan ya. Sekali lagi bahwa apabila tanah dasarnya kurang kuat ya, maka kita kita lapis dulu ya dengan lapisan yang namanya subbase ya. Tapi kalau tanah dasarnya kuat, berapa tanah dasarnya kuat? Lebih besar CBR daripada 30%, maka hilangkan, tidak usah pakai subbase, langsung ke lapisan base ya.
Nah, ini juga perlu ya. Jadi pertama adalah kita akan mendatangkan eh, base, ya. Base ini apabila dia berupa batu pecah agregat dari tempat lain, ya. Nah, sama dengan tanah, bahwa pertama kali kita menghampar jangan lebih dari 30 cm tebalnya, ya. Nah, apabila truk yang kita pakai itu isinya adalah 6 kubik, 6 meter, 6 M pangkat 3 ya, 6 meter pangkat 3 ya. Maka apabila kita tumpahkan, ya, nanti kita gunakan grader untuk kita ratakan, maka satu truk 6 kubik itu akan bisa menghampar seluas 20 meter persegi dengan tebal 30 cm, ya. Bagaimana kalau truk yang digunakan 10 kubik? Ya, artinya bahwa, ya, untuk tebal 30 cm apabila tumpahan itu diratakan menggunakan grader, maka kita akan mendapatkan, ya, hamparan seluas, ya, 30 meter persegi, ya, dengan tebal 30 cm. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Gampang ini ya, ini matematika yang sangat sederhana. Saya rasa semuanya ngerti kalau yang ini ya. Kemudian diratakan dengan menggunakan alat yang namanya grader, ya. Nah, ada pertanyaan juga, kadang-kadang ada pertanyaan dari anak-anak, Pak, kalau kita hamparkan kan sebenarnya permukaan jalan itu kan tidak rata. Ya, ada yang namanya gradient 2 cm. Apabila air nanti jatuh ke atas permukaan jalan, maka dengan kemiringan 2% itu, maka air akan dialirkan ke drainase. Itu bagaimana caranya? Tinggal blade-nya aja yang diatur, blade dari grader, ya, dimiringkan, ya. Yang kiri itu kalau kita kepengen jalan permukaan jalan datar. Kalau yang sebelah kanan itu kalau kita kepengen membuat permukaan jalan itu miring, ya. Berapa kemiringannya? 2% kalau jalan lurus. Kalau di tikungan sesuai dengan perhitungan, ya. Seperti itu. Jadi pemadaman pertama sekaligus dipakai. Jadi sama seperti seperti apa namanya tanah. Kita uji coba dulu. Ya, kita hamparkan dulu 30 cm, kemudian kita lindas. Nah, itu kira-kira berapa lindasan sampai dia padat seperti itu ya. Nah, sekali lagi bahwa ini harus hati-hati ya, bahwa kadang-kadang kita bingung. Kita pakai alat apa ya? Tahu kalau sudah padat. Seperti yang saya bilang tadi, kita coba dulu, dicoba. Oh, berarti 6 lintasan. Tapi pada saat kita pelaksanaan di proyek, kita harus yakin bahwa memang 6 lintasan atau 8 lintasan itu memang sudah padat. Ya, bagaimana caranya? Kalau saya, cara yang paling mudah, ya, kalian lempar saja kerikil, ya, atau batu pecah di badan jalan tersebut yang sudah dipadatkan. Nanti disuruh lindas. Kalau ternyata dilindas batu yang kita lemparkan tadi yang pecah, ya, atau melanting gitu ya, kalau kata orang Palembang melanting gitu ya, itu berarti bahwa memang lapisan base-nya sudah padat, ya. Atau ada cara lain, ya, nanti kita pelajari, ada caranya yang lebih ilmiah, ya. Seperti itu ya. Jadi begitu sudah padat, kemudian jadi begini, alat itu kan ada batasan lebarnya, ya. Kalau misalnya alat itu lebarnya misalnya 3 meter dari ujung roda ke ujung roda lain, sementara kita mau membuat jalan lebarnya 6 meter, ya. Jadi alat itu tidak bisa. Jadi tidak bisa kita menghampar secara keseluruhan karena lebar alat terbatas, ya. Jadi kita hampar dulu 3 meter, ya, kita padatkan. Nanti yang selanjutnya, ya, baru kita hampar lagi. Tapi, ya, itu penghamparan itu dilebihkan 15 cm, ya. Kenapa? Biar padatnya sama, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah pekerjaan base, baru kita lanjut ke pekerjaan base, ya. Base. Jadi sekali lagi bahwa ini dilakukan, subbase dilakukan apabila tanah dasarnya tidak begitu kuat. Kalau seandainya dia kuat, ditandai dengan CBR lebih besar daripada 30%, langsung aja ke lapisan base. Nah, yang jadi masalah sekarang bahwa lapisan base ini kan materialnya harus lebih bagus, ya. Bagaimana supaya dia lebih bagus? Pertama, materialnya
memang kualitasnya lebih bagus, ditandai dengan CBR-nya lebih tinggi. Yang kedua, mereka diikat. Biasanya mereka diikat. Pakai apa ngikatnya? Pakai aspal atau dengan menggunakan semen. Seperti itu ya. Nah, kenapa dia harus lebih bagus daripada base? Karena dia lebih dekat ya ke beban dibandingkan dengan lapisan subbase. Ya, seperti itu ya. Kalau dia lebih dekat, dan satu lagi ya, bahwa prinsip daripada penyebaran tanah, penyebaran beban di tanah ya, itu bahwa penyebaran beban lalu lintas dia semakin ke bawah, beban itu ya disebar semakin melebar. Ya, semakin melebar. Nah, jadi tadi ya semakin melebar artinya bahwa semakin banyak yang menahan kalau semakin lebar. Kalau semakin sempit berarti yang menahan semakin kecil, semakin sedikit. Ya. Bayangkan kalau 100 kg beras ya dibawa oleh 4 orang. Tentu lebih ringan kalau dibandingkan dengan dibawa oleh 2 orang. Ya, artinya bahwa 2 orang itu harus lebih hebat daripada 4 orang tersebut. Ya, dia harus lebih kuat, harus lebih sehat ya. Nah, kalau yang 4 orang kalau 4 orang itu ya tentu kualitasnya di bawah 2 orang itu nggak masalah ya, seperti itu. Nah, kemudian bahwa kalau seandainya agregat ini dia sudah merupakan suatu campuran beraspal, ya, bagaimana caranya? Ya itu harus di material lapisan ini, lapisan base ini, kalau dia merupakan campuran aspal, dia harus dibuat di pabrik, ya, namanya AMP, ya. AMP itu biasanya didatangkan ke lokasi proyek, ya. Kenapa harus didatangkan oleh lokasi proyek? Nah itu ada ketentuan, ya, ada ketentuannya, ya. Dan AMP ini harus disurvei, ya, lokasi harus disurvei. Artinya bahwa apabila nanti sudah dilaksanakan ya untuk pelaksanaan base ya, artinya bahwa begitu kita membawa campuran aspal ini dari AMP ke lokasi, itu panasnya harus tetap sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau panasnya di bawah daripada ketentuan pada saat mau menghampar dan digilas itu tidak boleh dilakukan karena tidak akan padat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, AMP ini harus disurvei ya untuk di lokasi-lokasi yang tanahnya tidak subur. Ya. Kalau ada pertanyaan Pak, kalau misalnya kita buat AMP di suatu lokasi, ya, terus panas atau aspal itu jatuh ke tanah, itu kira-kira berapa lama baru tanah itu subur lagi? Ratusan tahun. Ya, sehingga AMP ini harus benar-benar diawasi lokasinya. Ya. Nah, jadi pertama adalah yang dilakukan, ya, lakukan dulu, ya, desain di laboratorium untuk campuran aspal, ya. Nah, nanti kalian akan masuk ke laboratorium untuk membuat desain campuran aspal, ya. Nanti ada waktunya masuk ke situ. Kemudian hasil desain itu dibawa ke AMP, ya, untuk dilakukan uji coba, ya, seperti itu. Nah, kemudian baru ya dibawa ke AMP, kemudian baru setelah di AMP baru bisa dibawa ke selesai dibuat di AMP berdasarkan desainnya laboratorium, kemudian baru dibawa untuk dihamparkan di lokasi proyek, itu ya. Nah, ini hot mix dihampar dengan menggunakan aspal finisher pada temperatur minimum 120 derajat Celcius. Ya. Pemanasan aspal berteratur pada saat keluar, perhatikan ini pemanasan aspal, ya. Perhatikan kata-kata pada saat keluar, campuran aspal harus mempunyai temperatur antara 135 derajat sampai dengan 155 derajat Celcius. Ya. Artinya bahwa kalau pada saat keluar dari AMP, ya, suhunya sekitar 135 sampai dengan 155 derajat Celcius, itu ada kemungkinan nanti pada saat kita hamparkan di lapangan, temperatur minimum 120 derajat Celcius. Ya. Jadi dari AMP, itu suhunya ditentukan, nanti dibawa dengan menggunakan dump truck, kemudian ditumpahkan di lapangan. Pada saat mau dihampar, itu ada penurunan suhu. Ya. Tapi tidak boleh lebih kecil daripada 120 derajat Celcius. Ya, agar supaya nanti pemadatannya bagus. Ya. Bagaimana kalau jalan itu aspalnya sudah dingin, tidak akan padat. Ya, jalannya jadi Pak, jadi. Ya, apa yang terjadi kalau kita padatkan pada saat aspal dingin? Tidak akan bagus. Ya, kalau kita rencanakan 10 tahun, paling 2 tahun 3 tahun sudah hancur itu jalan. Ya. Berapa kerugiannya? Tergantung. Kalau pembangunan jalan itu 800 miliar, ya kerugiannya mungkin sekitar 600 miliar. Seperti itu ya. Sayang, bisa dibuatkan puskesmas,
ya, rumah sekolah dan lain-lain. Nah, ini harus dipahami ya. Ada yang nanya juga kemarin-kemarin, tahun kemarin yang nanya, Pak, kan kalau misalnya kapan dia dingin? Ya pada saat misalnya kita hampar, tahu-tahu hujan, ya itu otomatis dingin. Jadi ada yang lagi bilang, gampang Pak, tinggal suruh ganti aja, nggak semudah itu ya. Karena kalau kita suruh buang, suruh ganti itu orang rugi. Ya. Wah saya tidak peduli, wah, saya suruh pulang. Ya kalau itu yang paling bagus ya. Tapi kadang-kadang kontraktornya atau yang punya MP-nya juga bukan orang-orang yang mudah ya. Ada yang mantan preman, ada mantan mafia, jadi kontraktor ya. Ya, tidak semudah itu. Kadang-kadang mereka juga punya akses ke kemana-mana ya. Jadi kadang-kadang mereka bertahan ya. Tapi silakan saja kalau mau berkeras ya, karena memang tidak boleh ya pada saat aspal dingin itu harus aspalnya harus disuruh pulangkan, harus diganti aspal yang baru. Kalau mereka rugi ya silakan saja, itu risiko ya. Jadi itu juga sepertinya sudah mereka hitung ya. Nah, pada waktu pemadatan pertama temperatur minimum 115 derajat Celcius ya. Ya. Ini harus benar-benar dihitung ya. Bagaimana kita tahu bahwa suhunya 115 derajat Celcius? Ya pertama, pada saat mau dihampar, suhunya jangan kurang dari 120 derajat Celcius. Sehingga pada waktu pemadatan dilakukan, suhunya akan turun. Kan ada jeda waktu, tapi tidak akan kurang dari 115 derajat Celcius. Buktikan dengan termometer. Ya. Pemadatan kedua, ya, kemudian lakukan juga ya dengan suhunya ya antara 90 derajat sampai dengan 150 derajat Celcius. Bagaimana bisa suhunya 90 derajat Celcius sampai dengan 115 derajat Celcius? Kalau pada saat pemadatan pertama, suhunya jangan kurang dari 115 derajat Celcius. Nah, ini adalah pemadatan terakhir. Selama pemadatan, roda selalu dibasahi dengan air untuk mencegah lekatnya hot mix pada roda pemadat. Ya. Nah, ini uji coba. Ya, dicoba-coba saja dulu ya. Trial and error. Jadi ada varian satu pakai alat, ya, pakai alat yang namanya steel tandem roller. Ya. Kemudian lakukan pemadatan kedua, ya, dengan alat lain, ya, namanya pneumatic tire roller. Ini rodanya dari karet, kalau tadi dari besi. Kemudian yang tiga kembali ke roda besi. Ya, dicoba dulu untuk yang pertama itu coba 3 lintasan, ya. Yang varian duanya coba 3 lintasan, yang varian 3 lintasan. Nah, kemudian uji coba lagi naikkan 6 lintasan, 8 lintasan, 10 lintasan. Nanti akan ketahuan ya pada saat trial and error kira-kira berapa pemadatannya. Begitu sudah tahu, ya, yang paling padat adalah uji coba yang mana, maka lakukan untuk pengerjaan di proyek, ya. Nah, tiap-tiap varian setelah 24 jam diambil sampelnya ya dengan core drill untuk dites densitas dan ketebalannya, ya. Jadi sekali lagi bahwa setelah 24 jam kita melakukan uji coba, bor tanahnya dengan menggunakan core drill, kemudian dibawa ke laboratorium apakah kepadatannya sudah sesuai dengan ketentuan, ya. Jadi jalan itu dilobangi, kemudian dibawa laboratorium, ya, seperti itu. Nah, ini untuk pakai aspal treated base. Ini materialnya adalah aspal treated base ya, ATB. Ya, kurang lebih sama lah seperti itu ya. Urutan pekerjaannya adalah sebagai berikut ya, hot mix. Jadi sub base yang sudah kita kerjakan sebelum kita melakukan base ya, kerjaan base itu di overlay ya. Dengan hot mix dibersihkan dari semua kotoran dengan menggunakan air kompresor. Jadi disemprot dulu ya. Setelah disemprot, kemudian baru kita ya lapis dengan prim coat. Nah, kalau masih ingat dulu kita pernah bicara masalah prim coat ya. Jadi untuk lapisan agregat atau granular ya, sebelum kita lapis dengan campuran beraspal itu harus kita lapis dulu dengan prim coat. Pertama adalah untuk menutup agar supaya lapisan granular di bawahnya kedap air. Yang kedua juga sebagai perekat antara lapisan bawah dengan lapisan atas. Berapa banyak? Nah, silakan saja dilihat di layar ya. Dibuat guideline ya. Ya, jumlah truk pengangkut hot mix itu harus sesuaikan dengan kapasitas penghamparan. Aspal finisher disiapkan. Aspal finisher itu dia untuk meratakan. Ya, begitu campuran beraspal itu ditumpahkan nanti akan diratakan dengan menggunakan aspal finisher. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jangan lupa ya, seperti itu saja ya. Jadi lakukan dulu uji coba laboratorium untuk desain, kemudian dibawa ke AMP, AMP kemudian akan
membuat campuran aspal sesuai dengan desain. Ya, kapan kita belajar desainnya nanti pada saat kalian masuk ke laboratorium, ya. Nah, nanti hasil dari laboratorium itu nanti akan dibawa ke AMP untuk dibuat campuran aspalnya, ya. Kemudian setelah selesai, ya, jangan lupa tes sebelum keluar, sebelum masuk dibawa ke lokasi, tes dulu suhunya, ya, berapa. Kemudian sampai di lokasi pada saat mau penghamparan dicek berapa suhunya, ya. Nah, waktu dihamparkan jangan lebih dari 30 cm, ya, gilas dengan dua alat, ya, dengan tandem dan tire, ya. Tandem itu ada berapa kali gilasan, kemudian tire berapa kali gilasan, kemudian terakhir finishingnya ada berapa kali gilasan menggunakan tandem. Nah, itu diuji coba dulu, ya, diuji coba, ya. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan di proyek, ya. Lapisan pertama 30 cm lakukan dengan dua alat, ya, varian 1, sesi varian 1, varian 2, dan kemudian satu, ya, sesi 1, ya, ada berapa kali lintasan daripada tandem, sesi 2 ada berapa kali lintasan daripada tire, sesi 3 ada berapa kali lintasan dengan menggunakan tandem, ya. Setelah padat, ya, setelah padat sesuai dengan uji coba tadi, ya, kemudian baru kita lapis lagi, ya, untuk lapisan kedua kalau memang tebalnya belum memenuhi, ya, 30 cm lagi. Tapi kalau sudah, ya, silakan aja diteruskan, ya, sepanjang jalan yang akan dibuat, ya. Nah, jangan lupa satu kali lagi bahwa kita pada saat kita uji coba, kita kan coba-coba nih varian 1, varian 2, varian 3. Setelah 24 jam dibor, dicek di lapangan apakah sudah padat atau belum, ya. Nah, kalau sudah padat berarti uji coba kita sudah berhasil. Pilih yang mana yang padatnya paling optimal, itu yang kita terapkan di lapangan. Nah, saya rasa sampai sini saja dulu, ya, kuliah kita. Nanti yang kurang-kurang nanti kita lengkapi untuk pertemuan selanjutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi sekali lagi bahwa material yang baik, ya, dia belum otomatis akan menjadi perkerasan yang baik juga. Kalau pada saat pelaksanaan dia tidak bagus. Jadi material itu, ya, bisa berfungsi dengan bagus apabila dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, ya, di lapangan, ya. Bagaimana cara melaksanakan dengan baik? Ya, ikuti saja langkah-langkahnya, ya. Ikuti saja langkah-langkah yang seperti saya paparkan tadi, ya. Nah, apakah mudah? Gampang. Ya, tidak rumit, tidak susah, ya. Apa yang susah, Pak? Ketegasannya. Ya, ketegasannya yang relatif susah, ya. Kita harus melakukannya dengan sangat tegas, ya. Artinya bahwa kalau tidak tegas, ya, nanti kualitasnya jadi buruk. Kalau kualitas buruk, apa yang terjadi? Artinya, ya, nanti jalannya akan cepat rusak, ya. Kalau cepat rusak, apa yang terjadi? Orang masyarakat yang lewat di atasnya, pertama adalah mereka biaya transportasi tinggi, ya. Itu kalau jalan masih bisa dilewati. Kedua, resiko kecelakaan, ya. Ketiga, kalau jalan benar-benar hancur tidak bisa dilewati, maka kita tidak bisa mendistribusikan barang dan jasa, ya. Kasihan sekali kalau misalnya di wilayah pedalaman dibikinkan jalan, ya, kemudian jalan itu tidak bisa dilalui, ya. Jadi hasil bumi dari daerah pedalaman itu dia rusak. Apa yang terjadi kalau rusak? Ya, sebelum rusak mereka pakai sendiri, ya, mereka gunakan sendiri. Sementara di sana, ya, produksinya sama, mereka tidak bisa barter. Kalau mereka pergunakan sendiri, ya nggak cukup juga, nggak habis juga, ya, karena produksinya banyak. Sementara mereka makan sebisanya saja. Waktu mau barter juga nggak bisa karena semua orang di situ menggunakan memproduksi barang yang sama. Ya, apa yang terjadi? Barangnya rusak. Ya, kalau mereka tidak bisa didistribusikan barangnya, itu tadi, ya, bahwa nanti orang akan semakin miskin, ya. Nanti anak-anak akan kelaparan, ya. Begitu anak-anak kelaparan, ya sudah, orang tuanya mulai kreatif. Begitu orang tuanya kreatif, ya, daerah menjadi rawan, ya, kriminalitas di mana-mana. Siapa yang salah? Ya, salah satunya ya pengawas jalan, ya, karena tidak tegas. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi gampang, ya, jadi gampang, tinggal dilihat saja nanti, kemudian
kemampuan ini kemudian nanti akan dipoles ketika kerja praktek atau ketika di lapangan. Ya nanti akan semakin bagus. Ya, yang hanya diperlukan adalah ketegasan seperti itu ya. Ya silakan ya anak-anak ya nanti dibaca lagi hari ini sampai di sini, jangan lupa absen. Nanti hari Jumat saya buatkan absen lagi. Absen untuk hari Jumat itu adalah absen untuk minggu yang kemarin. Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya, saya kuliahnya cepat ya karena gampang. Tinggal dibaca lagi nanti akan ingat. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Jangan lupa absen hari Jumat ya. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera ya untuk semuanya.